Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang cyberbullying dan akan mengangkat kasus dari Timothy Anugrah Saputra. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari materi tersebut. Yang pertama, pengertian akan dijelaskan oleh saya sendiri, lalu nampak dan pemicu akan dijelaskan oleh Nadifa, pencegahan akan dijelaskan oleh Ferdi, lalu untuk fakta dari video tersebut akan dibawakan oleh Ellen, untuk opininya akan dibawakan oleh Kakak, dan terakhir kesimpulan akan dibawakan oleh Ferdi. Oke, untuk pengertian cyberbullying adalah penindasan atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang untuk bertujuan untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan orang-orang yang menjadi sasaran. Selanjutnya, bentuk cyberbullying lama-lama anonimitas dan ketidakpastian. Orang sering merasa bisa melakukan cyberbullying karena mereka merasa aman di balik layar komputer atau perangkat. Mereka dapat menyembunyikan diri mereka dan merasa bahwa tindakan mereka tidak akan memiliki konsekuensi dalam kehidupan yang nyata. Kedua, keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Beberapa orang melakukan cyberbullying karena mereka merasakan mendapat kepuasan atau rasa dosa dengan merendahkan dan menyakitkan lain secara online. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan tersebut memberi mereka perasaan sebagai mereka. Yang kemudian masalah pribadi atau emosi negatif. Sering kali orang yang melakukan cyberbullying memiliki masalah pribadi atau emosi negatif yang mereka lakukan kepada orang lain. Mereka mungkin merasa frustasi, cemburu, atau tidak bahagia dan menggunakan cyberbullying sebagai saluran untuk mengungkapkan emosi tersebut. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Beberapa orang mungkin terlibat dalam cyberbullying karena mereka merasa tertekan dari teman kerja atau kelompok tertentu. Mereka mungkin khawatir akan kehilangan persahabatan atau ingin mendapatkan penerimaan dari kelompok mereka. Yang kelima, ketidaktahuan tentang dampaknya. Terkadang pelaku mungkin tidak sepenuhnya menyadari betapa merusaknya kehilangan mereka bagi korban. Mereka mungkin tidak memahami dampak emosional yang serius yang dapat dialami oleh korban cyberbullying. Selanjutnya ada dampak cyberbullying. Cyberbullying memiliki dampak negatif bagi korban dari segi psikologis, sosial, akademik maupun fisik. Secara psikologis, korban bisa merasa sedih, malu, cemas, stres, dan merasa cyberbullying. Bahkan mengalami depresi. Dari segi sosial, korban juga mengalami diri dari keluar, komunikasi, dan sulit terjadi orang lain. Dampak akademik juga cyberbullying seperti bisa berkontribusi belajar dalam guru dan saat yang pelajaran atau penyelesaian. Selain itu, cyberbullying dapat menimbulkan depresi seperti gangguan tidur, sakit kepala, perubahan harapan, dan tidur yang mendalam. Jika berlaku dalam jangka panjang, cyberbullying dapat menimbulkan trauma seperti mempengaruhi kesehatan mental dan gangguan kesehatan di masa depan. Baik sementara dengan ada sebelumnya, masa sebelumnya dapat dilakukan dengan beberapa diri sendiri maupun dengan sekitar. Salah adalah menggunakan media sosial dengan bijak, seperti tidak menulis kata kasar dan berbuat humor dan menghargai orang lain dengan baik. Selain itu, penting untuk menjaga privasi dengan tidak membagikan tutur pribadi, foto, dan video yang sedikit. Jika menerima pesan atau komentar negatif, sebaiknya tidak membalas dengan emosi, tapi menyimpan bukti, memblokir pelaku dan melaporkannya kepada orang tua, guru atau pihak platform. Lingkungan sekolah dan keluarga juga berperan penting dengan memberikan edukasi tentang etika di internet, serta menciptakan suasana yang aman dan saling menghargai. Dengan sikap bijak dan lingkungan dari sekitar, cyberbullying dapat dicegah atau diminimalkan. Ada yang dinilai masih mengganjal dalam kasus kematian mendiang Timothy Anugrah Saputra sebab hingga kini belum diketahui penyebab pastinya. Dugaan bullying atau perundungan menjadi pembicaraan publik terkait penyebab kematian Timothy, namun dugaan itu masih simpang siur. Polisi maupun kampus Udayana meyakini betul bahwa bullying atau perundungan bukanlah penyebab mendiang Timothy jatuh dari gedung FISIP hingga menyebabkan kematian. Kapolsek Denbar itu telah memastikan mahasiswa UNUT yang jatuh dari gedung FISIP itu bukan karena bullying atau perundungan. Kami belum mendapatkan rilis memang yang resmi dari pihak kepolisian, tapi semoga ini dapat meluruskan asumsi yang selama ini berkembang di publik bahwa almarhum meninggal karena tindakan bullying. Ada percakapan di sosial media atau komentar-komentar di sosial media yang menyatakan bahwa almarhum meninggal karena tekanan dalam penyusunan skripsi. Tidak ada catatan ataupun keluhan almarhum selama proses bimbingan. Memang hingga kini belum ada bukti yang dihadirkan terkait dugaan perundungan terhadap mendiang Timothy yang memicu korban diduga mengakhiri nyawanya sendiri. Namun beredar percakapan sejumlah mahasiswa yang mengejek korban ketika mengetahui korban meninggal dunia. Lantas apa yang menyebabkan Timothy meninggal dunia kalau bukan karena dibully? Tentu menjadi PR besar gitu ya jika memang apa yang menimpa korban ini dikategorisasi bukan bunuh diri, maka tentu akan lebih berdampak luas lagi bahkan mengarah kepada pidana. Maka seringkali dalam konteks tertentu pula mereka enggan untuk menyuarakan ini kepada pihak-pihak lain. Mereka cenderung untuk memendamnya dan menjadikan opsi-opsi yang ada dalam diri mereka atau kemudian tekanan-tekanan, stigma-stigma yang kemudian melekat kepada diri mereka gitu ya sebagai guidance untuk mereka berperilaku. Yang ketiga adalah saat kemudian ini terjadi, opsi-opsi ini semakin menipis sehingga mereka akan berupaya untuk dalam tanda kutip gitu ya menghilangkan dirinya dari relasi sosial yang lebih luas, dalam konteks interaksi sosial yang lebih luas, dan dalam konteks tertentu stigma ini akhirnya menjadikan diri mereka dapat mengakhiri dirinya secara lebih secara lebih emosional lagi. Terjadilah tindakan bunuh diri tersebut.
Apakah mendiang Timothy meninggal dunia akibat dibully atau tidak? Yang jelas, publik sudah mafhum bahwa ada perundungan yang dilakukan sejumlah mahasiswa ketika Timothy ditemukan meninggal dunia. Polisi masih punya pekerjaan rumah untuk memastikan penyebab kematian korban agar kasus ini terang benderang dan almarhum tenang, serta tidak ada lagi kasus perundungan yang menyebabkan nyawa melayang. Pendidikan karakter merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini guna mencetak generasi berakhlak dan bermoral Pancasila yang masih dalam lingkup revolusi mental. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Setelah kita melihat video tersebut, fakta-fakta yang didapat adalah kematian Timothy Anugrah Saputra, seorang mahasiswa semester 7 di Universitas Udayana, meninggalkan teka-teki setelah ia ditemukan jatuh dari lantai 4 gedung fisik pada tanggal 15 Oktober 2025. Meskipun kepolisian telah memeriksa 19 saksi, penyelidikan terhambat oleh rusaknya CCTV lantai 4 sejak tahun 2023 dan sulitnya akses ke ponsel korban karena belum mendapat pihak izin dari keluarga. Hal ini membuat motif jatuhnya korban, apakah murni kecelakaan, tindakan mandiri, atau adanya faktor tekanan eksternal belum bisa dipastikan secara hukum. Di sisi lain, munculnya fakta mengenai adanya perundungan pasca kematian korban oleh sesama mahasiswa yang memicu reaksi tegas dari pihak kampus berupa sanksi akademis dan evaluasi soft skill. Ayah korban terus berjuang mencari kejelasan kronologi di tengah simpang siur informasi. Sementara, Menteri Dikti Sains dan Teknologi telah menginstruksikan tim investigasi untuk mendampingi kasus ini. Tragedi ini menjadi pengingat penting bagi institusi pendidikan untuk memperkuat perlindungan mahasiswa dan menindak tegas segala bentuk perundungan. Menurut kami, cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang berbahaya karena dapat terjadi tanpa batas waktu dan tanpa batas ruang. Akibatnya, komentar negatif yang disampaikan melalui media sosial dapat memberikan tekanan psikologis yang besar bagi korban. Selain itu, kurangnya empati serta etika dalam berkomunikasi di dunia digital semakin memperparah dampak dari cyberbullying. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan perlu lebih peduli dan berperan aktif dalam mengawasi serta membina perilaku mahasiswa di ruang digital. Kesimpulan, kasus Timothy Anugrah menunjukkan bahwa dugaan cyberbullying di lingkungan kampus dapat memicu perhatian serius dari masyarakat dan membuka diskusi luas mengenai etika komunikasi di ruang digital. Munculnya ketetapan benar etika di media sosial memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi tanpa empati berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi individu yang terlibat. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa perlindungan penting dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian dan sikap saling menghargai baik dalam interaksi langsung maupun melalui media digital, agar tercipta ruang akademik yang aman dan beradil.